Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiani. Saya dari tingkat 2A dan saya di sini dari kelompok 16 akan melakukan uji sianida dengan menggunakan sampel rebung yang kami beli di pasar Simo. Pertama-tama rebung sudah kami potong-potong, kemudian kita timbang dengan berat kurang lebih 5-10 gram. Setelah itu kita haluskan rebung dengan menggunakan mortal. Setelah dirasa cukup halus, kemudian kita tambahkan aquades secukupnya dengan tujuan agar ekstrak rebung bisa kita jadikan bahan uji. Kemudian kita ambil satu strip CN, lalu kita celupkan ke reagen CN1, tunggu hingga kering, dan setelah cukup kering, kemudian kita tetesi strip CN tadi dengan menggunakan reagen CN2 sebanyak 1 tetes. Selanjutnya, ambil 20 ml ekstrak rebung dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam tabung. Kemudian kita tambahkan reagen CN3 sebanyak 1,5 ml. Lalu kita tutup tabungnya dan kita masukkan strip CN ke dalam lubang yang ada pada tutup tabung dan kita kocok tabungnya selama 10 menit. Setelah 10 menit pengocokan, kemudian kita ambil strip CN secara perlahan, lalu kita cocokkan hasilnya dengan cyanide color card dan diperoleh hasil bahwa rebung mengandung cyanida dengan konsentrasi kurang lebih 20. Kemudian uji kedua adalah uji PB atau timbal. Di sini kami menggunakan sampel ikan pindang yang kami beli di pasar Simo, di mana ikan pindang tersebut dalam keadaan yang sudah digoreng. Pertama-tama kita potong ikan tersebut, kemudian kita timbang dengan berat kurang lebih 5-10 gram. Setelah itu kita haluskan ikan pindang dengan menggunakan mortal. Setelah dirasa cukup halus, kita tambahkan aquades dengan tujuan agar ekstrak ikan pindang dapat kita jadikan bahan uji. Selanjutnya, ambil kurang lebih 5 ml ekstrak ikan pindang dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam tabung. Kemudian kita tes pH ekstrak ikan pindang tersebut. Apabila pH-nya antara 2-5, maka bisa langsung melakukan pengukuran PB atau timbal. Namun jika tidak, maka kita harus menetesi dengan reagen PB1. Lalu dari hasil pengujian diperoleh bahwa pH ikan pindang sebesar 6, maka harus ditetesi dengan reagen PB1 sebanyak 3 tetes. Setelah itu kita cek lagi pH ekstrak tersebut dengan kertas lakmus dan ternyata diperoleh hasil bahwa pH-nya sudah 4. Dan kita dapat melanjutkan uji ke tahap selanjutnya, yaitu pengukuran PB, di mana pengukuran PB itu dilakukan dengan mencelupkan strip PB ke dalam ekstrak ikan pindang selama 1 detik dan kita tunggu selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu kita cocokkan hasilnya dengan parameter PB. Peroleh hasil bahwa ikan pindang yang kami beli di pasar Simo tidak mengandung PB.
Uji yang ketiga adalah uji merkuri dengan menggunakan sampel ikan mujair nila yang kami beli di pasar Simo, di mana ikan tersebut dalam keadaan sudah digoreng. Pertama-tama kita potong-potong sampel tersebut, kemudian kita timbang dengan berat kurang lebih 5-10 gram. Setelah itu kita haluskan ikan mujair nila dengan menggunakan mortal. Setelah dirasa cukup halus, kita tambahkan aquades secukupnya dengan tujuan agar ekstrak ikan mujair nila dapat kita jadikan sebagai bahan uji. Selanjutnya ambil 10 ml ekstrak ikan mujair nila dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam tabung. Kemudian tambahkan reagen sebanyak 2 ml, lalu masukkan strip ke dalam lubang yang ada pada tutup tabung, kemudian kita tutup tabungnya, lalu kocok sebentar dan tunggu hingga 20 menit. Setelah 20 menit, ambil strip perlahan, lalu kita cocokkan hasilnya dengan mercure color card, dan diperoleh hasil bahwa ikan mujair nila tidak mengandung merkuri dan aman untuk dikonsumsi. Uji yang keempat adalah uji arsen dengan menggunakan sampel permen Kopiko yang kami beli di warung di Banyuurip Lor Gang 8. Pertama-tama permen kita hancurkan, kemudian kita timbang, dan setelah itu kita haluskan kembali dengan menggunakan mortal. Setelah dirasa cukup halus, kita tambahkan aquades dengan tujuan agar ekstrak permen bisa kita jadikan sebagai bahan uji. Selanjutnya kita ambil 20 ml ekstrak permen Kopiko dengan menggunakan pipet dan masukkan ke dalam tabung. Kemudian kita tambahkan reagen Z sebanyak 1 kapsul dan kita tambahkan lagi reagen S sebanyak 1 sendok. Setelah itu masukkan strip ke dalam lubang yang ada pada tutup tabung, lalu kita tutup tabungnya. Putar tabung secara perlahan hingga 20 menit. Setelah 20 menit, kita ambil strip dan kita cocokkan dengan arsen color card, dan diperoleh hasil bahwa permen Kopiko negatif arsen atau tidak mengandung arsen dan aman untuk dikonsumsi. Video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.